Pemirsa, tersangka kasus Hambalang sekaligus mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum hari ini kembali diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita akan bergabung dengan reporter Berita 1 Mario Delima. Mario, Anas diperiksa KPK dalam kapasitas sebagai apa dalam pemeriksaan kali ini, Anas? Ya, Eliza, memang Anas Urbaningrum hari ini diperiksa sebagai kapasitas sebagai dirinya sebagai tersangka untuk Hambalang. Ia datang pukul 10 pagi untuk menghadiri atau diperiksa terkait dengan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Anas Urbaningrum. Selain Anas, juga hari ini ada saksi yang hadir yang cukup menarik, yaitu untuk Pilkada Mahkamah Konstitusi dengan tersangka Tubagus Heriwardana. Kali ini KPK menghadirkan Haji Kasmin. Haji Kasmin adalah anggota DPRD dari Banten yang juga menjadi salah satu orang yang disebut-sebut dalam pengadilan Tipikor kemarin sebagai wakil calon Bupati Amir Hamzah. Kasmin hadir sendiri dan ia akan diperiksa terkait dengan tindak pencucian uang Wawan yang diberikan rencananya diberikan kepada Akil Mukhtar. Eliza. Apa tanggapan Anas terkait perolehan suara Partai Demokrat dalam pemilu 9 April kemarin? Ya, tadi cukup menarik, memang kami menanyakan sedikit terkait dengan pemilu dan perolehan suara dari Demokrat. Anas Urbaningrum mengatakan bahwa suara Demokrat kemarin cukup baik dan cukup tinggi dibanding walaupun turun dari tahun 2009. Namun Anas mengatakan bahwa hal tersebut tidak akan terjadi apabila tidak adanya kualitas pemerintah yang cukup baik. Kalau kualitas pemerintah baik, mungkin suara Demokrat akan cukup tinggi. Namun ada hal menarik adalah isu konvensi yang digelontorkan oleh Demokrat kemarin cukup meningkatkan suara dari partai pemenang pemilu yang tahun lalu. Berikut ada sedikit kutipan dari Anas Urbaningrum. Jadi kalau Demokrat sekarang dapat berapa? 9, Pak. 10%. Ya, sebut saja 9 sampai 10%, itu angka yang menurut saya sudah bagus, sudah luar biasa. Karena yang bekerja bukan hanya Pak SBY sebagai ketua umum, bukan hanya Pak SBY sebagai presiden, kepala negara, kepala pemerintahan ya, dan kader-kader partai, tetapi juga sudah dibantu oleh kesebelasan konvensi kan. Kalau tidak ada kesebelasan konvensi, tidak akan tembus. Ya, Anas Urbaningrum juga menambahkan perolehan suara 9 sampai 10% kemarin adalah prestasi selain dari popularitas dari SBY dan kadernya, namun popularitas dari konvensi yang diadakan oleh Demokrat. Anas terakhir mengatakan bahwa tanpa konvensi kemungkinan suara Demokrat tidak akan setinggi ini, Eliza. Baik, terima kasih Mario Delima melaporkan dari Gedung KPK Jakarta Selatan.